Namaku Dita. Aku seorang perawat magang di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota X. Rumah sakit ini punya reputasi, bukan karena pelayanannya yang baik, tapi karena sering dikaitkan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Malam itu, aku mendapat shift malam pertamaku. Ruangan terasa sunyi, hanya suara alat-alat medis dan sesekali suara batuk pasien yang terdengar. Aku ditugaskan di lantai 3, tepatnya di kamar 301 sampai 305. Suster senior memperingatkanku, kalau kamu dengar suara bel panggilan dari kamar 304, abaikan saja. Aku tertawa kecil. Kupikir dia hanya mengerjaiku karena aku anak baru. Tapi malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, bel dari kamar 304 menyala. Lampu kecil di atas pintu berkedip. Warna merahnya menyala lembut, namun membuat bulu kuduku berdiri. Kusingkirkan rasa takut, aku berjalan menuju kamar itu. Tapi begitu aku membuka pintu, kamar 304 kosong. Tak ada pasien. Aku langsung bertanya ke ruang jaga. Maaf, kamar 304 itu kok kosong? Suster Maya menatapku dengan raut bingung bercampur cemas. Kamar itu sudah dikosongkan sejak sebulan lalu. Tidak ada pasien yang ditempatkan di sana. Aku tercekat. Maksudnya, tadi ada panggilan dari sana. Dia menggeleng. Sudah ku bilang tadi, kalau belnya bunyi, jangan dijawab. Aku kembali ke meja perawat. Tapi rasa penasaran membuatku membuka catatan pasien lama di komputer. Dan kutemukan satu nama. Bapak Rashid. Pasien terakhir di kamar 304. Usianya 63 tahun. Dirawat karena komplikasi paru-paru. Tapi yang membuatku menggigil, di catatan akhirnya tertulis, pasien sering berbicara sendiri, mengaku melihat suster tanpa wajah, berdiri di ujung tempat tidurnya setiap malam. Pasien ditemukan meninggal dengan mata terbuka lebar, menghadap ke sudut kamar. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Malam berikutnya, aku kembali mendapat shift malam. Dan seperti malam sebelumnya, bel dari kamar 304 berbunyi lagi. Tapi kali ini tidak hanya bel. Aku mendengar suara batuk kering dari dalam kamar. Perlahan, aku mendekati kamar itu. Cahaya lampu lorong berkedip pelan. Semakin dekat, aku mencium bau aneh. Seperti obat antiseptik dan bau daging busuk yang sudah lama mati. Ku ketuk pintu. Tidak ada jawaban. Tapi suara batuk itu makin jelas. Lalu aku mendengar suara berat, serak, dan nyaris tak manusiawi berbisik. Suster, tolong, saya sesak. Tanganku gemetar memutar gagang pintu. Perlahan ku buka dan kulihat ada sosok laki-laki duduk di atas ranjang.
Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, dengan selang oksigen tergantung di hidung. Tapi matanya menatap lurus ke arahku, tidak berkedip. Tiba-tiba dia berkata, "Suster, kenapa dia terus berdiri di sana?" Aku menoleh ke sudut ruangan dan kulihat seorang perempuan berseragam suster berdiri kaku. Tubuhnya menghadap ke arah pasien, tapi kepalanya menoleh padaku. Wajahnya kosong, putih, tak punya mata, tak punya mulut. Aku menjerit, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Perlahan, suster itu melayang ke arahku. Jaraknya makin dekat, aku tak bisa bernapas. Pandanganku mulai menghitam. Ketika aku tersadar, aku sudah terbaring di ruang UGD. Mereka bilang, aku pingsan di lorong lantai 3. Tidak ada yang percaya ceritaku itu. Tapi setelah malam itu, aku tidak pernah lagi diberi shift malam. Dan kamar 304 benar-benar dikunci selamanya. Tapi konon, kadang-kadang suara belnya masih terdengar. Jika kalian sedang berada di rumah sakit dan mendengar bel dari kamar kosong, jangan pernah dijawab. Karena bisa jadi itu bukan panggilan dari manusia.